Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 23 November tahun 2025. Saya hari ini Gembala Sidang. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Anchor of Our Gratitude. Jangkar rasa syukur kita. Yang akan saya ambil dari beberapa ayat. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu kami menjadi pelaku yang aktif, di mana saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan. Menerima kebenaran firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu kepada Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat ke-9. Kita akan lanjutkan nanti dengan kitab Kolose 3, 15-17. Nah, kita baca dulu Efesus 2, ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini dikunci pintu untuk memegahkan diri ini oleh Rasul Paulus. Kita baca lagi di dalam Kolose 3, Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya sering dibahas ini. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Nyanyikan apa? Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Rohani, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu ayat lagi, Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang percaya, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Nah, saya awali terlebih dahulu dengan cerita sebagai berikut. Hari Kamis yang akan datang, tanggal 27 November, kita di Amerika akan merayakan Hari Raya Thanksgiving. Ya, tapi ini lebih daripada turkey, lebih daripada ayam kalkun dan meja makan di mana hidangan tersedia bagi kita pada hari itu. Artinya kita mengucapkan syukur bukan hanya sekali setahun, tapi setiap hari. Dan kita akan melihat alasannya kenapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkumpul hari ini menjelang waktu khusus di tahun ini ketika kita merayakan Thanksgiving pada hari Kamis tanggal 27 November ini. Apa yang terpikir oleh kita pada saat ini? Jika kita membayangkan Thanksgiving Day is coming, kita membayangkan keluarga yang berkumpul di sekitar meja makan yang penuh makanan. Aroma ayam kalkun yang dipanggang gitu ya, dan pumpkin pie penuh memenuhi udara. Sedap rasanya begitu.
serta momen refleksi bersama sebelum kita makan. Apa sih yang telah Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini di dalam kehidupan kita? Kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan atas segala rezeki yang telah diberikannya kepada kita, atas kesehatan yang diberikannya kepada kita, atas hubungan persahabatan yang telah dikaruniakannya kepada kita, dan atas segala kenyamanan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita boleh nikmati. Ya. Namun sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, oleh darah anak domba Allah, pemahaman kita tentang ucapan syukur harus selalu lebih dalam, lebih kaya, dan lebih mendasar daripada sebuah pesta peringatan hari Thanksgiving. Harus lebih daripada itu. Jika rasa terima kasih kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sebatas ayam kalkun yang dihidangkan di atas meja, yang dikorbankan setahun sekali pada saat kita merayakan hari Thanksgiving, maka rasa terima kasih kita itu terlalu kecil. Jika ucapan syukur kita hanya bertahan selama berkat-berkat materi yang kita miliki, maka ucapan syukur kita itu terlalu rapuh. Nah, aku senang diberkati. Oke, setiap orang suka diberkati. Tapi itu terlalu cetek, terlalu dangkal jika kita tidak mampu memikirkan bahwa hadiah terbesar, anugerah terbesar itu adalah keselamatan yang berdasarnya kita mengucapkan syukur. Landasan kehidupan Kristen bukanlah apa yang kita terima dalam hidup ini, melainkan siapa yang kita terima untuk kekekalan. Bukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai alasan satu-satunya untuk bersyukur, tapi siapa yang kita terima yang dapat menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini, yang harus kepadanya kita berterima kasih dan bersyukur setiap hari. Yesus Kristus jawabannya. Alasan kita yang paling mendalam, yang tidak pernah boleh tergoyahkan, dan abadi untuk mengucap syukur adalah hal ini. Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita. Titik. Keselamatan kita, keselamatan jiwa kita adalah jangkar rasa syukur kita. The anchor of our gratitude. Yang melindungi kita dari setiap badai kekurangan, badai kekecewaan, atau kehilangan. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat menaikkan ucapan syukur. Biarlah orang-orang tebusan dikatakan tadi berkata demikian. Berpegang teguh kepada karya keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Kita akan menyelidiki 3 pilar ucapan syukur ilahi ini. 3 pilar. Yaitu pilar pertama berdasarkan sumber. Yang kedua substansinya. Dan yang ketiga kekuatan keselamatan kita. Nah, kita lihat sumber ucapan syukur kita sebagai pilar yang pertama. Di mana keselamatan itu dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Berdasarkan grace, kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengucap syukur atas keselamatan kita, pertama-tama kita harus mencari sumbernya. Sumbernya tidak ditemukan dalam kekuatan usaha kita. Tidak. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Karena keselamatan itu dianugerahkan. Dia yang berkarya di kayu salib. Tidak dikaruniakan, tidak diberikan kepada kita karena kemurnian niat kita, bersedekah dan sebagainya, atau konsistensi pekerjaan kita. Sumbernya semata-mata adalah rahmat Allah yang tidak terbatas, dan sebagai orang berdosa tidak layak kita terima, namun dianugerahkan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu grace. Kita tidak layak menerimanya, tapi tetap diberikan, dianugerahkan kepada kita. Nah, mari kita perhatikan dengan bersama apa yang tertulis di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang telah kita baca tadi. Kita renungkan sekali lagi. Sebab ini alasannya. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan, ditekankan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Aku diselamatkan karena aku orang baik. Karena Alkitab katakan kebaikanmu tidak lebih daripada secari kain kotor. Aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab. Itu usaha manusia. Itu adalah byproduct daripada keselamatan di mana kita bersyukur sehingga kita mau mendekatkan diri kita kepada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dengan merenungkan firman-Nya. Itu byproduct-nya. Ya. Ketidakmungkinan menyelamatkan diri sendiri. Orang yang tenggelam di laut bebas tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri untuk berenang kembali ke tepian yang masih begitu jauh. Dia butuh seseorang. Siapapun seseorang itu yang mampu menyelamatkan dia. Sebelum kita diselamatkan, keadaan rohani kita dijelaskan dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu, artinya dahulu dalam saat kita masih berdosa, belum bertobat, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kejahatan kita. Orang yang sudah mati tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia harus dibantu orang lain. Waktu kita lahir, kita juga nggak berdaya, kita dimandikan. Waktu mati juga kita nggak bisa memandikan diri kita sendiri, kita dimandikan. Kita tidak dapat membawa diri kita ke kuburan, orang lain membawa kita ke kuburan. Ya, orang yang sudah mati tidak pernah dapat menolong dirinya sendiri. Nah, dulu sebelum kita bertobat, kita orang mati. Upah dosa adalah maut. Belum bertobat. Orang yang sudah mati juga tidak dapat mengangkat tangan, mengulurkan tangan untuk menerima hadiah. Nggak bisa. Apalagi mendapatkannya. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, dihukum karena dosa kita sendiri, terpisah dari sumber kehidupan, neraka. Kesalahan kita seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64, ayat yang ke-6, kesalahan kita tidak lebih seperti kain kotor. Istilah bahasa Inggrisnya, filthy rags, karpet kotor. Ya. Jika kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri melalui usaha kita, kita akan memiliki hak untuk menyombongkan diri, memandang rendah orang lain, dan menganggap keberhasilan kita sebagai hasil dari ketekunan kita sendiri. Dan kedatangan Kristus sia-sia. Namun Rasul Paulus menutup pintu bagi kesombongan manusia ini, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Ya. Keselamatan bukanlah, saya ulang, keselamatan bukanlah hasil perbuatan, bukan. Itu bukan perbuatan kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah Allah kepada kita yang percaya kepadanya dari kedalaman hati kita. Iman. Tadi dikatakan saat kita masih hidup dalam dosa, belum bertobat, kita mati. Kita nggak bisa. Mana ada orang mati bisa menghidupkan dirinya sendiri? Nggak bisa. Kita butuh seseorang yang memberikan nafas kehidupan itu, membangkitkan rohani yang sudah mati ini. Dia harus Tuhan. Yesus Kristus. Itu dilakukan melalui kemurahan hati Allah yang tidak terbatas. Kasih karunia, anugerah itu diberikan kepada kita. Inilah sebabnya kita bersyukur. Apa alasan kita bersyukur? Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak terbatas melangkah maju ke dalam ketidakmungkinan situasi kita. Mengapa dikatakan ketidakmungkinan situasi? Karena kita saat sebelum bertobat mati. Nggak mungkin menyelamatkan. Tidak ada kemungkinan bisa menyelamatkan diri. Tidak ada kemungkinan dapat melepaskan diri dari belenggu dosa. Tidak ada kemungkinan untuk dapat melepaskan diri dari neraka, siksaan api neraka. Nggak ada. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Dianugerahkan kepada kita. Anugerah artinya kita tidak melakukan apapun juga. Dihibahkan kepada kita. Pikirkan tentang hakikat sebuah hadiah. Hadiah membutuhkan segalanya bagi si pemberi. Si pemberi mengorbankan segalanya. Waktunya, uangnya, tenaganya, dan semuanya. Tetapi tidak membutuhkan apapun bagi si penerima. Si penerima hanya menerima tanpa perlu mengorbankan apapun. Think about the nature of a gift, okay? It cost the giver everything, and the recipient
nothing. True? Biaya yang harus dibayar sang pemberi adalah pengorbanan yang tidak terbayangkan dari anaknya di kayu salib. Everything. It cost God the Father everything. Mengorbankan putra tunggalnya. Transaksi keselamatan telah digenapi ketika kesempurnaan Kristus dikreditkan ke rekening kita. Dan dosa kita dibebankan kepadanya. Inilah definisi kasih karunia itu. Kekayaan Allah dengan biaya Kristus. Dosa kita ditanggungkan, dihibahkan kepada Kristus, di mana Dia membayar upah dosa tersebut, kekudusannya dihibahkan kepada kita, sehingga kita di dalam Dia dibenarkan, bukan karena kebenaran kita. Karena itu di kayu salib, Allah Bapa membelakangi putranya, agar Dia dapat merentangkan tangannya, menerima kita, sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Ingat di kayu salib, Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suara kita sekalian orang berdosa. Yang disuarakan, Yesus nggak pernah mengatakan Allahku. Dia mengatakan Aba, Bapa. Itu pertama kalinya dia mengatakan Allahku. Dan terakhir kalinya. Menggantikan kita. Setelah itu nggak ada lagi kan. Yesus cuma satu kali dikorbankan. Nggak bisa dua kali. Karena itu Musa dihukum pada saat dia memukul batu karang kali keduanya. Pertama kali memang Tuhan perintahkan, pukul batu karang agar air keluar. Kali keduanya Tuhan berkata, berbicaralah kepada batu karang. Musa pukul. Maksudnya apa? Batu karang itu melambangkan Kristus. Pukul batu karang penderitaan daripada Kristus itu. Membawa dia ke kayu salib, kematiannya. Supaya air kehidupan itu dicurahkan bagi kita. Kali keduanya, Kristus telah bangkit. Musa harus berbicara kepada the resurrected Christ, kepada Kristus yang telah bangkit. Sekarang dipukul, artinya disalibkan kali keduanya. Mana bisa? Itu melanggar ketentuan karena Kristus itu sempurna. Dosa ini menyebabkan dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian dan dia mati di Gunung Tabor. Ya. Tindakan syukur rohani kita yang pertama dan terdalam adalah mengakui bahwa kita adalah penerima kasih karunia yang tidak layak kita terima. Kita harus akui itu. Dari diri kita sendiri kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita telah menerima kasih karunia anugerah daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Harus kita akui sumbernya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memilih kita ketika kita tidak dapat memilihnya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah mengembuskan kehidupan ke dalam jiwa kita yang nanti, bukan karena apa yang telah kita lakukan, sama sekali tidak, tetapi karena siapa Dia, Allah yang penuh kemurahan. Terwujudnya nikmat kehidupan yang tidak terduga ini, di mana Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita yang percaya kepadanya oleh iman kita, adalah rasa sumber syukur yang abadi. Itu sumber ucapan syukur kita. Karena kita nggak mampu menyelamatkan diri kita, namun Dia menyelamatkan kita, mengulurkan tangan kita. Itu rasa sumber syukur kita yang abadi ini. The anchor of our gratitude. Dan kemudian kita akan berbicara tentang hubungan yang tidak terpisahkan. Apa itu? Kasih karunia adalah akarnya. Di mana kita bergantung, bertumbuh. Kasih karunia. Ucapan syukur adalah buahnya. Kita berakar di dalam kasih karunia, mengingat keselamatan, dan buah daripada keselamatan yang kita terima karena dianugerahkan ini, kita mengucapkan syukur. Itu buahnya. Dan itu harus setiap hari. Hubungan antara kasih karunia dan ucapan syukur bukanlah suatu kebetulan. Bukan. Kasih karunia, ucapan syukur ini tidak dapat terpisahkan. Itu sifat mendasar banget. Kasih karunia adalah akarnya, sekali lagi, dan ucapan syukur adalah buahnya. Kasih karunia, menurut definisinya, adalah kebaikan hati yang tidak layak kita terima, namun Tuhan tetap berikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima ini. Wow. Itu anugerah.
Itu kasih karunia. Kita nggak layak terima, tetap diberikan kepada kita. Dilayakkan di dalam Kristus. Jika kita memperoleh tempat kita melalui kesalehan atau kesempurnaan yang dapat kita capai sendiri, respon kita adalah kesombongan dan kepuasan. Mau bersemedi kek, mau berpuasa kek di gunung yang paling tinggi, di kuburan yang mana-mana, tidak bisa membuat engkau menjadi kudus. Yang ada adalah bertambahnya dosa karena menyembah Allah asing. Namun karena pemberian itu sama sekali tidak pantas kita terima, karena keberadaan kita sebagai manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, satu-satunya tanggapan yang pantas dan benar adalah rasa terima kasih yang harus tulus banget dari kedalaman hati kita yang mendalam. Harus keluar dari hati. Bayangkan kalau mau tenggelam, ada orang mengeluarkan tangan mengangkat kita ke atas. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau nggak mati. Tiap hari kita harus mengucapkan, terima kasih mujur ada Yesus yang menolong saya. Ucapan syukur merupakan gema aktif yang diperlukan untuk mengakui anugerah ini. Sudahkah kita bersyukur hari ini untuk anugerah keselamatan yang telah kita terima darinya? Nah, kita harus perlu mengakui ini di hadapan Tuhan dengan suara terbuka. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyelamatkan. Jangan sampai setelah kita diselamatkan, nah Tuhan, sekarang Kau sudah menyelamatkan Tuanku, menyelamatkan diriku, what next? Berkat apa yang Tuhan mau curahkan kepadaku? Wow, kita berikan segudang list. Bayangkan, ada seorang menolong engkau naik ke atas perahunya. Dari bayar tenggelamnya, engkau sudah kesusahan. Napas ngonggosan, hilang timbul, diangkat. Kemudian kita ajukan tuntutan. Kira-kira bagaimana reaksi orang itu? Bukannya bersyukur, tapi menuntut. Coba perhatikan cara kita berdoa. Seperti itu enggak? Kita bukan mengucapkan syukur pertama kali kita bangun, kita menuntut. Coba beberapa saat ini bertanya kepada Tuhan, mungkin nggak ya Tuhan memberikan saya sebuah pewahyuan, apa sih yang Tuhan bicarakan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu? Jalannya akrab banget di tengah-tengah udara yang sejuk. Apa yang dibicarakan? Saya pengen tahu. Sehingga saya bisa berdialog seperti mereka berdialog, begitu akrabnya. Atau kepada para nabi, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daud, Abraham, sahabat Allah. Kepada Musa, apa sih yang dibicarakan? Sehingga begitu akrabnya dapat mendengar suara Tuhan secara persis, mengerti isi hati Tuhan. Pengen. Sehingga kita bukan hanya datang dengan segudang list menuntut. Rasanya ini nggak pantas. Baru diangkat keluar dari air, dari lumpur dosa, kita ajukan segudang tuntutan. Kalau engkau benar Tuhan, maksudnya apa kalau engkau benar Tuhan? Injil menggambarkan transaksi nol. Neraca rohani kita tidak sekedar kosong, tetapi sangat negatif, terbebani oleh utang dosa. Namun Allah Bapa di dalam Kristus menaruh jumlah kebenaran yang tidak terbatas ke dalam rekening kita, yaitu kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita tadi. Karena dosa kita sekarang diibahkan ke dalam rekening Kristus. Yesus dihukum karena dosa kita. Tubuhnya dicambuk, kepalanya dimahkotai duri. Dia mati atas pilihan. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, rohku. Pilihan dia, bukan karena orang bunuh. Dia memilih, ini aku korbankan, terimalah pengorbananku untuk menebus dosa orang-orang yang percaya kepadaku. Wow. Ketika kita menerima hadiah yang sangat berharga dan menyelamatkan hidup, padahal kita tidak mampu melakukan apapun juga untuk mendapatkannya, pikiran pertama yang kita pikirkan bukanlah aku pantas mendapatkannya. Melainkan bagaimana aku bisa menerima kasih, bagaimana aku bisa berterima kasih kepada Sang Pemberi. Kita baru dikeluarkan dari samudera raya yang tidak berujung. Wah, gua memang orang baik nih, karena itu Tuhan kirimkan nelayan ini untuk datang menolong. Bukan itu. Terima kasih Pak, sudah menolong saya.
Jangan sampai kita keluar tuntutan yang lain atau menyombongkan diri di dalam hal ini. Kesenjangan radikal antara penghakiman yang pantas kita terima dan kehidupan kekal yang tidak pantas kita terima adalah sumber kekuatan rasa syukur Kristen. Ya, penghakiman yang radikal yang pantas kita terima yang mengirimkan kita ke neraka karena dosa kita dan telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Dan kemudian yang tidak pantas kita terima itu adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dimungkinkan oleh pengorbanan Kristus. Untuk itu kita perlu berterima kasih. Realitas ini harus bisa mengubah respon kita dari kewajiban untuk mengucapkan syukur menjadi kesukaan. Gue harus baca Alkitab lagi, aduh, mesti bersyukur lagi, rasanya belum bersyukur. Nggak begitu. Harus dilakukan dengan sukacita. Kita tidak bersyukur, saya katakan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Mujur. Kalau nggak saya mendarat di neraka. Ucapan syukur diubah dari kewajiban keagamaan, keterpaksaan, menjadi ungkapan sukacita yang tidak terelakkan. Senang rasanya. Luapan hati yang mengetahui kondisi sejatinya yang telah diselamatkan. Saya bersyukur karena lepas dari masa krisis kemarin ini. Tuhan yang mengerjakan ini. Melalui orang-orang yang membantu saya. Bukan karena siapa saya, bukan. Tapi karena Allah mengirim orang-orang tersebut. Yang kedua, hakikat ucapan syukur kita apa? Tadi sumbernya. Sekarang hakikat ucapan syukur kita. Hidup yang bertransformasi. Kedamaian dan kesatuan. Ya. Ucapan syukur atas keselamatan bukanlah kenangan akan peristiwa masa lalu. Bukan kenangan akan masa lalu. Ucapan syukur adalah pengalaman sehari-hari dari transformasi saat ini. Jadi ucapan syukur itu bukan persoalan masa lalu. Ucapan syukur itu adalah masa kini akibat dari transformasi yang kita alami. Kasih karunia yang menyelamatkan kita juga mengubah kita, pola pikir kita, hati kita. Apa hakikat kehidupan yang kita jalani saat ini? Hal ini ditandai dengan dua karunia yang mendalam. Apa dua karunia yang mendalam bagi orang yang percaya, yang telah diselamatkan? Kedamaian Kristus dan kesatuan roh. Di mana semua orang percaya bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Alangkah senangnya dikatakan ya, orang-orang percaya berkumpul bersatu. Saudara seiman. Seperti urapan yang mengalir di janggut dan jubahnya Harun. Kesatuan ini sendiri. Satu roh di dalam Kristus itu. Kita menemukan panduan kita dalam Kolose 3 ayat 15-17. Suatu bagian yang menjelaskan pengalaman sehari-hari orang tebusan. Apa itu pengalaman keseharian kita sebagai orang tebusan? Kita baca dalam Kolose 3 ayat 15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kebencian menghalangi ini. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. He reigns, the peace of God reigns in our heart. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bagaimana perkataan Kristus biasa diam di antara kita kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Sehingga kamu dengan segala hikmat, karena firman ada dalam hati kita, mengajar. Dan dengan firman itu juga menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian rohani. Nyanyian rohani. Gospel. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, semuanya dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan dia mengingatkan kita jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Itu penting, kutukan dan semuanya ini. Nah, kita lihat dalam Kolose 3:15 ya, ini pemerintahan damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita harus memiliki damai sejahtera Kristus. Kalau kita memiliki kebencian di sana nggak ada damai sejahtera. Kita memenjarakan diri kita di dalam kebencian dan jeruji besinya itu adalah isolasi akibat daripada kebencian itu sendiri. Kita benci banget dengan seseorang, kita terpenjara di dalam kebencian kita itu sendiri. Orang yang dibenci itu bebas-bebas aja. Dan kita memenjarakan dengan jeruji besi, terisolasi. Nah, waktu kita merdeka, kita yang memilih. Karena kita memegang kunci untuk melepaskan diri kita dari penjara kebencian itu. Bukan si perpenjara yang memegang, kita yang memegang kunci itu. Kapan? Ya terserah kepada kita berapa lama mau berdiam di dalam kebencian, kemarahan, dengki, iri hati, dan semuanya. Kedamaian Kristus bukanlah tidak adanya masalah. Kedamaian Kristus yang kita terima itu, yang hadir dalam kehidupan kita, bukan karena kita bebas masalah. Bukan. Tapi justru kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada, yang membawa damai. Ingat angin ribut, Yesus hadir. Dia tidur di sana, tapi murid-muridnya tidak melihat bahwa dia hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Mengapa kamu tidak beriman, Tuhan tanya. Padahal Yesus hadir di sana. Harusnya ada rasa damai itu di sana. Ya. Jangan sampai Yesus hadir, tapi kita tidak melihat kehadirannya. Sebelum keselamatan, hati kita dikuasai oleh kemarahan, oleh kecemasan, oleh ketakutan, rasa bersalah, tuntutan ini dan itu semuanya. Kita sedang berperang dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Namun melalui Kristus, kita menerima kedamaian ganda. Maksudnya apa kedamaian ganda? Yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui pengorbanan Kristus, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Permusuhan kita telah berakhir. Kita sekalian yang percaya padanya adalah anak adopsi yang telah didamaikan dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian kedamaian Allah ini tadi memerintah di dalam hati kita. Filipi 4 yang ke-7. Ketenangan dan kedamaian batin yang berasal dari Allah memelihara hati dan pikiran kita terhadap kekacauan dunia dalam Yesus Kristus. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak menikmati itu? Karena kita entertain masalah yang ada di dalam dunia ini dan tidak melihat Kristus dengan segala damainya merupakan sarana untuk mencarikan solusi bagi kita. Sehingga mata kita terpaku pada masalahnya, entertain, memikirkan itu terus-menerus. Perhatikan, kalau kita mengucapkan susah, ini nggak mungkin. Perkataan susah atau tidak mungkin itu adalah giving up. I give up. Akhir daripada segalanya. Tapi kalau kita tidak mempergunakan perkataan tersebut, aku nggak bisa, ini sulit dan sebagainya. It's a challenge, kita ganti. It is tricky how to solve this problem. Artinya kita face challenges saat ini. Kita tidak mengatakan itu tidak mungkin. Karena bersama Kristus, I can do all things through Christ that strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara bersama Kristus yang memberikan kekuatan ini, pengarahan ini kepadaku. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, Kristus ada di mana? Kita menolak firman Tuhan ini. Dan who are we? Siapa kita? Di kedamaian Allah ini diperintahkan untuk memerintah dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau pikiran itu kalut, ya kita mesti kembali kepada firman. Ia bertindak sebagai wasit. Jadi damai sejahtera Allah ini memerintah sebagai wasit untuk menyelesaikan perselisihan yang terdapat di mana hati dan pikiran kita yang kacau dan mengarahkan pilihan kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kita harus menguasai firman Tuhan. Saat kita diperhadapkan pada keputusan yang dapat mencuri kemuliaan Allah di dalam diri kita,
Wasit yang adalah kedamaian Allah itu sendiri menyatakan bahwa kita melakukan pelanggaran dengan maksud agar kita segera bertobat, mengarahkan pikiran kita kembali kepada kebenaran firman-Nya, dan dengan demikian kedamaian Allah tidak dapat dicuri dan tetap menjadi milik kita. Lihat, kedamaian Allah yang berada di dalam diri Hawa saat detik-detik terakhir iblis ingin mencuri. Allah mengatakan kamu nggak boleh makan ini deh, tentulah. Oh nggak semuanya boleh kecuali satu. No. Kenapa memang saat kami makan kami mati? Enggak. Justru Tuhan tahu kamu akan hidup. Dia create story. Doubt enter Eve's mind. Nah kalau dia entertain ini, the peace of God will leave her. Itu dia. Apa yang kita entertain, apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu yang akan menentukan langkah berikutnya apa yang akan kita kerjakan. Kalau kita sudah mulai dengan tadi, ini susah, ini nggak bisa. Ya kita melangkah ke arah nggak bisa. Pikiran kita kalut, kita nggak bisa melihat solusi. Nah, kita hendaknya bersyukur setiap hari bahwa kedamaian batin dan rohani ini menjadi teman setia kita, sehingga kita dapat berpikir jernih. Anugerah yang diberikan pada saat kita diselamatkan. Nah, prakteknya tadi di dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Supaya damai sejahtera Tuhan ini tetap memerintah di dalam hati kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Mengajar dan menegur. Seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ucapan syukur banyak kita dengar di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Banyak, di Tuhan lah, ini itu semuanya. Banyak kita dengar. Kita tidak diselamatkan untuk hidup sebagai individualistik. Enggak. Adam pun tidak dibiarkan hidup sebagai individualistik. Tuhan menciptakan Eve sebagai pendamping. Ya, sekali lagi kita tidak diselamatkan untuk hidup sebagai individualistik, melainkan untuk dijalin ke dalam jalinan bersama kumpulan orang-orang percaya lainnya dalam gereja, dalam satu tubuh Kristus ini. Rasa syukur di hati kita mesti menggerakkan bibir kita untuk bernyanyi, mengajar, dan menasihati satu sama lain. Mengingatkan agar orang itu tidak jerumus dalam dosa, apalagi dosa yang datangkan kematian. Zina misalnya mengirim orang tersebut ke neraka. Kalau kita tidak memperingatkan orang tersebut, dari diri kita dituntut pertanggungjawab ini. Kitab Yesaya pasal ketiga mengatakan demikian. Jadi katakan, tegur, sekalipun dimarahin, dijauhin, tapi kita bebas. Di hadapan Tuhan kita benar. Nah orang itu sendiri yang menanggung kesalahan mereka, karena sudah diperingati. Inilah hakikat kehidupan yang diselamatkan. Dipenuhi dengan firman dan diungkapkan dalam penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang menopang kita pada saat-saat sulit kita atau dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita bersyukur kepadanya atas semua orang percaya yang mengasah dan menyemangati kita. Ada yang mendorong kita untuk tetap maju di tengah-tengah kita kayaknya seperti mau give up. Selalu ada kata-kata yang muncul yang memberikan semangat lagi kepada kita. Himna dan lagu rohani kita bukan hanya sekedar kebisingan, mereka adalah ekspresi yang luap dari jiwa yang telah diselamatkan dari kematian dan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Kristus. Jadi penting kita saling membawa orang ke dalam sebuah pengharapan yang baru dan mengirimkan kata-kata yang membangun. Dari waktu ke waktu saya menulis itu, mengirimkan gambar. Ada yang bereaksi, ada yang diam. Tapi itu penting untuk diketahui, itu membangun semangat itu sendiri. Supaya tahu. Gaya hidup bersyukur itu seperti apa? Ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah jumlah keseluruhan kehidupan Kristen.
Keselamatan bukan hanya sekedar doa yang kita panjatkan. Ini adalah lensa yang melaluinya kita sekarang melihat setiap momen. Kalau orang dikuasai dengan rasa benci, lensanya itu adalah lensa kebencian. Dia mengukur mau kasih nggak mau kasih dia. Kalau sekarang kita melihat dari lensa keselamatan, kita juga akan melihat segala orang ini, semua orang ini juga perlu diselamatkan sehingga Injil tetap kita berikan kepada mereka. Bukan individualistik. Yesus bukan milik pribadi. Setiap cangkir kopi, setiap percakapan, setiap tugas di tempat gereja atau di tempat pekerjaan, setiap tindakan pelayanan, semuanya itu harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Transformasi jiwa menuntut transformasi tingkah laku kita. Menjadikan rasa syukur sebagai suatu sikap, bukan sekadar peristiwa yang terjadi secara berkala. Zakius misalnya, ya, dia bertobat, terjadi transformasi dalam bentuk siapapun yang aku tipu di masa lampau 4 kali aku ganti deh. Transformasi bukan hanya jiwa menerima Kristus, tapi dalam tindakannya mengubah, membuat perubahan, pola berpikir dan hatinya sekarang dijernihkan. Pilar yang ketiga, kekuatan ucapan syukur kita ini. Jika sumber ucapan syukur kita, perhatikan baik-baik, jika sumber ucapan syukur kita adalah anugerah, dan isinya adalah kehidupan yang diubahkan, transformasi, maka kekuatan ucapan syukur kita adalah kepastian keselamatan kita. Sekali lagi ya, jika sumber ucapan syukur kita adalah anugerah, dan isinya adalah kehidupan yang diubahkan, transformasi, maka kekuatan ucapan syukur kita adalah kepastian keselamatan kita. Bayangkan, kalau ucapan syukur kita bukan disebabkan karena anugerah keselamatan yang dihibahkan kepada kita, tapi aku menjadi suci karena usahaku, berpuasa karena usahaku, memberikan sedekah dan sebagainya. Ini menimbulkan kesombongan. Itu isinya. Percakapan kita, gua orang hebat. Kesombongan. Nggak ada ucapan syukur, karena itu kita hasilkan sendiri. Jalan ini ditutup oleh Rasul Paulus, itu bukan usahamu, itu bukan karyamu, tapi pemberian Allah, jangan ada yang menyombongkan diri. Kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya untuk kedamaian yang kita rasakan hari ini, tetapi untuk jaminan bahwa kedamaian kita tidak akan pernah dapat tidak pernah akan dapat dicabut, karena Kristus itu selamanya hidup di dalam kehidupan kita, dan dia itu adalah sumber damai ini. The Prince of Peace. Allah Raja Damai ini sendiri. Jaminan ini sangat penting karena kehidupan di bumi tidak pernah tanpa kesulitan. Selalu ada kesulitan. Bagaimana kita dapat benar-benar bersyukur ketika cobaan datang? Bagaimana kita dapat mengucap syukur ketika kita menghadapi penderitaan fisik dan emosional yang mendalam? Ketidakadilan dan sebagainya ini. Kita menemukan jawabannya dalam kata-kata yang luar biasa dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39. Perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, apa semuanya itu nanti kita bahas, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. He first loved us. Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa baik maut, ini daftarnya tadi, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kristus tetap hadir dalam kehidupan kita, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan kita tidak hilang. Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Dia sumber kasih. Karena itu, karena Kristus tetap ada dalam kehidupan kita, kasih tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Kita yang menutup saluran kasih itu. Itu perlu diperbaiki.
Nah, dikatakan tadi apa? Kita lebih dari pemenang. Nah, Paulus mencantumkan segala sesuatu yang mungkin menyebabkan kita meragukan keselamatan kita atau kasih Allah. Pernah nggak? Perhatikan ini. Misalnya waktu kesengsaraan, aku kan sudah melayani, aku kan sudah ini dan itu, banyak daftar. Ragukan itu. Kesengsaraan, apa yang meragukan kita sehingga kita mempertanyakan keselamatan itu? Kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Jika ucapan syukur kita bergantung kepada hal-hal ini, eksternal faktor ini, maka ucapan syukur kita adalah ucapan syukur yang rapuh dan sangat bersifat materialistis. Sehingga kita berhenti mengucap syukur. Jika rasa syukur kita didasarkan pada kesehatan, ketika kesehatan kita menurun, rasa syukur kita akan hilang. Ini seperti orang narsis aja yang harus dipuaskan terus. Dia sumber segala-galanya untuk mendapatkan validasi dan perhatian. Tetapi ucapan syukur bagi jiwa yang diselamatkan itu berbeda. Itu dibangun di atas Kristus. Dan itu lebih daripada kesulitan. Dia telah mengorbankan segala-galanya. Dia turun dari surga bagi kita. Hidup untuk mati. Dia menderita, disiksa karena dosa kita. Dia tanggungkan secara sadar. Perlu kita pikirkan ini supaya kita dapat terus-menerus berterima kasih. Bahkan di hadapan cobaan-cobaan ini, kita lebih dari pemenang. Kita tidak hanya bertahan hidup, kita menang karena hasilnya dijamin. Kemenangan telah diraih di kayu salib. Dan kita hanya berjalan dalam realitas kemenangan Kristus yang telah ditetapkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda yang sedang dalam kritis. Saya bertanya tentang dia bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Dia berkata, Pak Ari, kalau Tuhan mengizinkan aku sembuh, ya aku melayani di dunia. Tapi kalau enggak, ya aku melayani di surga. Jawabannya itu pasti tanpa takut. Kagum saya dengan iman yang seperti itu. Ikatan yang tidak terpisahkan. Kekuatan mutlak dari ucapan syukur kita terletak pada kenyataan bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kemampuan kita untuk berpegang pada Tuhan, untuk berpegang teguh pada Tuhan, tetapi pada janji-janjinya untuk memegang kita. Tuhan yang memegang kita, bukan kita yang memegang Tuhan. Kalau kita memegang Tuhan, ya setiap saat kita bisa lepaskan. Tapi kalau Tuhan memegang kita, dia pegang kendali, powernya pada dia, dia tidak pernah melepaskan kita. Dan janjinya itu adalah ya dan amin. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, itu kekuatan spiritual. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Waktunya. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ruang. Paulus menyebutkan setiap kategori keberadaan, apapun keberadaan itu, setiap kemungkinan, ancaman, dan setiap dimensi yang dikenal manusia, dan menyatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang dapat memutuskan ikatan kasih yang ditetapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nggak ada. Satu pun tidak. Keamanan inilah yang menjadi landasan dari rasa syukur kita yang abadi. Kita bersyukur atas keselamatan yang kekal yang tidak dapat ditarik dari kita. No one can snap you out of my hand, kata Yesus. Neither out of my Father's hand. Itu double security itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat menarik kita keluar dari tangan Kristus, merebut kita dari tangan Kristus, ataupun merebut dari tangan Allah. Jaminan keselamatan kita itu kekal. Ketika rekening bank kosong, wah sulit rasanya. Kita masih memiliki kekayaan Kristus yang tetap mengasihi kita sehingga kita dapat berpikir jauh ke depan bahwa Allah akan memberkati kita kembali dengan pekerjaan yang lain. Ketika tubuh lemah, jiwa kita dikuatkan dalam pengharapan dan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan itu nyata. Ketika dunia menawarkan kecemasan kepada kita, kita berpegang teguh pada janji raja yang tidak tergoyahkan ini. Harapan utama kita
bukanlah makan malam Thanksgiving. Bukan. Sekalipun makan malam itu kita nikmati, berjalan dengan baik, atau tahun yang menjanjikan berkat kelimpahan menunggu di depan kita, bukan itu merupakan alasan kita bersyukur. Walaupun kita bersyukur terhadap makanan yang ada. Alasan bersyukur kita adalah menunggu kembali kedatangan Kristus kedua kalinya setelah dia datang pertama kali untuk menebus dosa kita. Dia datang sebagai juru selamat, kali keduanya dia datang sebagai hakim yang adil. Kita bersyukur akan waktu-waktu ini, sementara menunggu kedatangannya. Janji ini membuat keadaan kita saat ini bersifat sementara di dunia ini sampai menunggu kemuliaan masa depan kita yang pasti dan kekal. Syukurlah kepada Tuhan bahwa keselamatan yang dianugerahkan kepada kita ini dijamin oleh kuasanya sendiri dan kasihnya yang tidak berubah. Kesimpulannya apa? Pujian ucapan syukur kita ini harus terus-menerus, harus bersifat abadi. Bukan hanya di dunia ini, tapi terus nanti sampai di akhirat, di surga. Kita telah merenungkan struktur ilahi tentang ucapan syukur Kristen ini. Tadi saya katakan ada 3 pilarnya. Yang pertama sumber. Sumbernya dari mana? Anugerah Allah. Karunia yang tidak layak kita terima, namun diberikan kepada kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Yang kedua, substansinya apa? Kehidupan yang diubahkan, yang ditandai dengan kedamaian dan penyembahan. Transformasi. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga itu kekuatan. Keamanan dari pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Kristus Yesus. Di sanalah akar kekuatan kita. Sumber kekuatan kita yang mana kita lantunkan dalam ucapan syukur. Sebagai buah daripada keselamatan yang berakar pada anugerahnya tadi. Tahun ini, ketika kita menundukkan kepala di meja makan, biarkan pikiran kita tidak terpikat dan berhenti pada makanan dan kehadiran anggota keluarga dan teman-teman. Sekalipun kita menghargai semuanya itu. Biarkan hati kita tertuju pada realitas yang paling utama dan paling penting dan paling agung, bahwa kita telah mati dalam dosa-dosa kita. Dan Allah yang kaya akan belas kasihan, yang tidak terbatas belas kasihannya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus ini, yang diam di dalam kehidupan kita akan membangkitkan kita juga pada saatnya. Itu kata dan janji Allah dalam firman Tuhan. Seruan untuk bertindak hari ini sederhana dan terdiri dari 2 hal yang kita ambil langsung dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Yang pertama, ucapan syukur dengan suara kita yang keluar. Jangan dalam hati, keluar. Orang lain biar dengar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu panggilan. Sebab ia baik. Mengapa kita bersyukur? Ia baik, dianugerahkan keselamatan ini. Nggak ada yang bisa menganugerahkan keselamatan kepada kita kecuali Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kekal kasih setianya. Biarlah pujian kita terdengar. Jangan menjadi orang Kristen yang diam. Biarkan kehidupan sehari-hari kita menjadi nyanyian syukur melalui perkataan dan tindakan kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita dan kepada dunia. Yang kedua, nyatakanlah ucapan syukur itu dengan kehidupan kita. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasanya yang menyesatkan. Bagaimana orang yang ditebus mengatakannya? Dengan berjalan dalam kedamaian Kristus yang mengubah hidup, dengan merangkul kesatuan sesama orang percaya, dan dengan menghidupi setiap perkataan dan perbuatan dalam nama Yesus. Biarlah perilaku kita menjadi saksi hidup bagi keselamatan yang telah kita terima. Dan ini kita sebut sebagai transformasi. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Bear the fruit worthy of repentance. Kalau buah pertobatan tidak ada, bukan pertobatan. Semoga ucapan syukur kita tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan setiap hari setelahnya berakar bukan pada berkat-berkat dunia yang fana ini. Bukan, tetapi pada karunia yang tidak dapat binasa, yaitu penebusan jiwa kita. Semuanya untuk kemuliaan Bapa melalui Kristus Tuhan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih firman-Mu telah selesai hamba taburkan. Mau berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi. Menyadarkan kami bahwa mata kami harus tertuju kepada Kristus, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, di mana anugerahnya telah dilimpahkan sehingga kami boleh bersyukur setiap saat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa yang menuntun kita senantiasa. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya telah selesai dan atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan dari Los Angeles. Shalom, Tuhan memberkati.